Si sahibul kitab ini termasuk dari mereka-mereka yang memang melihat bahawa kewajiban solat berjamaah itu sesuatu yang sangat rajih dalam masalah ini, sangat kuat ya. Sehingga jangan sekali-kali meninggalkan tanpa alasan ya yang jelas, alasan yang benar. Ya. Bisa aja seseorang itu mencari uzur tidak berangkat ke masjid. Ya. Walaupun dia melihat duduk di rumahnya itu untuk satu alasan, dia melihat lebih baik dalam urusan dunia maupun agamanya. Dalam kondisi semacam ini, sahibul kitab mengatakan fakhruj ilal masjid, dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan dalam solat-solat jamaah tersebut. Kalaupun ada orang di rumah kamu, bawa dia ke masjid juga, ya walaupun satu orang, sehingga kamu juga tidak lagi atau terbebaskan dari alasan-alasan yang bisa dibuat-buat, dan engkau bisa meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan solat berjamaah ya di masjid yahsul, engkau akan dapatkan dengan adanya imam dan makmum. Semakin banyak maka semakin bagus. Jadi begini, kenapa semakin banyak semakin bagus? Satu aja diterima, semua diterima. Ya, kalaupun ada kondisi-kondisi tertentu seperti di zaman kita, mungkin di daerah tertentu kondisi COVID sampai zona itu menjadi zona hitam atau merah, ya sehingga khawatir mungkin kondisi itu bisa dimaklumi kalau memang daerah itu sangat berat sekali dan terjadi lockdown di beberapa titik, mungkin di situ di sekitar masjid bisa aja terjadi. Ya. Tapi jangan sholat sendirian, itu aja. Jadi kalaupun di rumah jangan sholat sendirian. Kewajiban-kewajiban yang kita bicarakan bagi pria, kalau wanita tidak diwajibkan, semua sepakat wanita tidak diwajibkan sholat di masjid berjamaah. Ya disunahkan, kalau bisa silahkan, tapi tidak diwajibkan. Asal berangkat ke masjidnya itu tidak menimbulkan fitnah juga. Ya, umpamanya ini sebagian tradisi masyarakat kita atau sebagian masyarakat kita, terutama di bulan suci Ramadan, berangkat ke masjid, muka kelihatan, ini kelihatan, mukenanya dipegang, ini mau ke masjid atau mau pamer jadinya. Ya, jadi kalau mau ke masjid pun serius, ya dari rumah udah dipakai. Kenapa ini terjadi? Mereka mungkin memahami yang namanya satrul aurat itu menutup dalam masjid. Di luar sholat ya biasa-biasa saja. Ini harus diluruskan, dijelaskan. Mungkin mereka tidak paham. Dianggap kalau menutup aurat itu tidak ibadah. Di luar itu seperti yang kita lihat di beberapa tempat, atau mungkin saudara-saudari sekalian, saudara-saudara sekalian juga mendapatkannya. Kerja di mall, kerja ini ke masjid, sholat, pakai mukena, setelah itu lepas lagi. Kelihatan betisnya, kelihatan ininya. Ya, olehnya itu perlu dinasihati dengan cara yang bagus juga, diingatkan. Ya. Jadi semakin banyak jamaahnya, semakin peluang untuk diterima sholatnya besar. Tapi bisa dikatakan hampir lebih dari 90% kalau seseorang sholat di masjid berjamaah, insya Allah sholatnya diterima. Apa sih alasannya? Dari semua jamaah di masjid, kita yakin insya Allah ada yang khusyuk. Jadi kalau sholat selesai, maka pintu langit pun terbuka. Pintu langit terbuka dan satu aja dari jamaah masjid, mungkin imam, mungkin makmum, diterima sholatnya, lainnya masuk semua, udah lolos. Ya. Upayakan orang tersebut paling khusyuk. Jangan masuk ke masjid, lihat imamnya, wah tenang, insya Allah kita sholatnya diterima. Karena imamnya biasa paling khusyuk. Itu nggak benar yang begitu. Kenapa nggak benar? Mungkin imamnya lagi nggak mood, nggak serius dia, bisa juga.
ya lagi masalahnya banyak, bisa ini, bisa itu, dia nggak khusyuk. Akhirnya semua nggak ada yang khusyuk. Jadi tidak menyandarkan kepada si fulan atau si fulan atau si fulan, tapi masing-masing berupaya dialah yang paling khusyuk. Karena apa? Karena dia yang pegang kunci nanti. Nah, kalau sholat sendirian, untuk bayangkan ini sholat sendirian ya. Apa sholat sendirian? Ya kalau berhasil khusus, kalau enggak sholat tadi berubah menjadi kain pel dilemparkan pada wajah orang tadi. Jadi kalau khusyuk itu luar biasa. Nah, kita udah bahas bagaimana cara khusyuk. Upayakan apa yang kita baca sekarang sesudahnya kita ingat. Itu membantu khusyuk. Umpamanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah ingat sudahnya baca apa. Alhamdulillahirabbil alamin, ingat sudahnya, terus ikuti aja. Kenapa? Kalau kita tidak ikuti nanti pikiran kemana-mana. Terus ruku, pindah ke sini. Jadi ketika ruku kita fokus di situ, dan setelah itu kita i'tidal, ingat bacaan i'tidal, supaya tidak ada peluang atau tidak masuk angin sholatnya. Jadi sholat bisa masuk angin juga. Kapan terjadi itu? Terjadi kekosongan. Kapan seseorang masuk angin? Ketika perutnya kosong. Ya, coba kalau perutnya penuh kenyang, nggak masuk angin. Nah, jadi sholat pun begitu juga. Ketika ada kekosongan sedikit, di situ masuk angin. Apa masuk angin? Kendali sholat tadi dikuasai sama setan. Tapi kalau terus nyambung terus, jangan sampai ada yang jeda sedikit aja, nah itu membantu untuk muhafadzah, membantu kehusyuan tadi. Jadi dari bismillah terus terus diikuti terus. Nah itu asal jangan ada space yang kosong, nah itu membantu al-muhafadzah ala sholat. Nah, kalau masing-masing dalam berjamaah, hampir bisa dikatakan insyaallah sholatnya diterima. Jadi ya sholat harus sholat, dia udah mau di mana aja dia sholat, tapi yang ada yang satu peluangnya diterima besar, pahalanya berlipat ganda, dan juga tidak capek dan sehat. Sehatnya apa? Ya dia berjalan ke masjid, setiap langkah hasanatnya meningkat. Kalaupun ada dosa-dosa yang dihilangkan, ya dia sehat. Ya kalau orang di rumah terus nggak bergerak, sakit sudah. Apa sih kalau nggak bergerak? Al-harakah barakah. Terutama ya sholat subuh dan sholat-sholat yang lain. Ya, kalau sholat lain umpamanya nggak ada di rumah, dia kemana? Tapi subuh pasti ada dong orang bermalam. Ya bermalam ya ke masjid. Mau apa lagi nggak ke masjid? Nggak usah, anak takut nanti suruh jadi imam. Nggak ada yang suruh jadi imam. Orang juga tahu. Ya kalau jadi imam ya kenapa sih? Ya. Ya, dan jangan juga dalam posisi di belakang imam. Kalau orang memang nggak nguasai, nggak tahu hukum-hukum makmum ini, jangan di posisi di belakang imam. Imamnya batal, bingung dia. Ini langkahnya kemana? Imam batal, terus dia menghindar. Arti kalau posisi di belakang imam itu siap, kalau imamnya batal dia tahu melanjutkannya. Jangan imam batal sudah 3 rakaat dia mulai dari awal lagi. Saudara jamaah kita mulai dari awal. Ini nggak paham. Apa? Kalau udah di belakang imam berarti paham. Kalau imamnya batal di posisi lanjutkan. Itu. Olehnya itu kalau tidak paham ya pinggir kiri kanan. Ya. Itu. Kemudian upayakan juga sholat di belakang orang-orang yang kita kenal, khusyuknya, takwanya ini. Itu kita cari di masjid itu, kita tahu jamaahnya. Dan imamnya bacaannya juga. Tapi kalau memang sudah tidak ada, ya sudah, yang penting berjamaah. Ya, jangan milih-milih, akhirnya nggak ada jamaah. Wahana ini masjid ini nggak bagus, akhirnya di rumah aja dia. Sudah, sholat harus berjamaah. Jangan pakai, ya kalau ada ya bagus, kalau tidak ya sudah.